Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jumpa kembali guys dengan Obi Channel yang akan membahas seputar dunia pertanian. Nah, di part yang sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar pestisida ya. Dasar-dasar pestisida. Nah, sekarang kita akan membahas dasar pestisida lanjutan, yaitu dengan part yang ketiga akan membahas mode of action atau bisa dibilang cara kerja pestisida. Karena sebagai petani modern harusnya sudah pintar-pintar dalam memilih pestisida untuk mengendalikan UPT sasarannya. Ya, nggak boleh ikut-ikutan lagi. Nah, dengan pengetahui cara kerja ini, diharap para petani dapat menentukan jenis pestisida yang dapat mengendalikannya dengan baik dan tepat. Karena pada dasarnya pestisida dalam membunuh hama itu dengan dua mekanisme cara kerja. Yang pertama cara kerja pada tanaman, dan yang kedua cara kerja terhadap hama, guys. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, cara kerja terhadap tanaman. Ada yang namanya non-sistemik atau bisa dibilang pestisida yang bekerja kontak terhadap tanaman. Jadi pestisida jenis ini, racun yang disemprotkan itu akan hanya menempel di bagian luarnya saja, akan hanya dapat melindungi tanaman di bagian luarnya saja. Jadi racun ini tidak dapat merasuk ke dalam jaringan tanaman. Yang kedua, itu ada pestisida dengan cara kerja sistemik. Nah, cara kerja ini guys, sebaliknya dari cara kerja yang pertama, yaitu racun yang disemprotkan dapat merasuk ke seluruh bagian tanaman, dari mulai daun, batang, sampai ke akarnya. Jadi sangat efektif sekali untuk mengendalikan hama yang bersembunyi, ada di batang, ada di balik daun atau batang. Jadi sangat efektif untuk mengendalikan hama-hama yang bersembunyi dan mobilitasnya tinggi. Yang ketiga yaitu ada translaminar. Jadi translaminar ini racun pestisida yang dapat menyebar tapi tidak ke seluruh bagian tanaman, hanya bagian terdekatnya saja. Misal pestisida disemprotkan terkena di bagian daun sebagian ya, maka pestisida yang jenis translaminar dia akan menyebar di seluruh daun tersebut, tidak bisa menyebar ke jaringan tanaman atau daun-daun yang lain. Yang keempat yaitu daya penetrasi. Jadi pestisida yang bersifat translaminar, yang bersifat sistemik itu biasanya sudah mempunyai daya penetrasi. Penetrasi ini adalah daya tembus pestisida. Biasanya kalau pestisida dengan penetrasi yang kuat itu dapat menembus jaringan daun hingga kebaliknya, ya, dari permukaan sampai di bawah daun. Jadi sangat bagus sekali untuk dapat digunakan mengendalikan trip, tungau, dan kutu-kutuan yang lainnya yang mudah bersembunyi. Dan yang kedua guys, mekanismenya yaitu cara kerja terhadap hama ya. Yang pertama, cara kerja terhadap hama yaitu direct contact atau kontak. Jadi racun-racun ini harus bersentuhan langsung dengan hama sasarannya. Jadi sangat efektif sekali racun kontak ini digunakan untuk hama-hama yang tidak mobilitasnya tinggi, yang tidak mempunyai mobilitas tinggi seperti ulat. Ya, jadi dia biasanya diam dan mencari makan, atau petani bisa mengakalinya ketika menyemprot pestisida dengan daya bunuh. Dengan cara kerja kontak ini dapat menyemprotnya ketika hama lagi aktif-aktifnya mencari makan. Ya, yang kedua ada cara kerja terhadap hama yaitu kontak lambung. Jadi kontak lambung ini baru bekerja ya ketika bagian tanaman yang sudah disemprot itu dimakan oleh hama. Nah, di lambung inilah racun ini mulai bekerja meracuninya.
hingga hama tersebut menjadi mati. Nah, racun-racun lambung ini sangat efektif digunakan untuk hama-hama yang mobilitasnya tinggi seperti belalang, ya, seperti kutu-kutuan yang mudah loncat dan yang lainnya. Itu sangat efektif sekali. Yang ketiga yaitu racun pernafasan. Nah, racun pernafasan ini biasanya digunakan di pergudangan untuk membunuh nyamuk, kecoa, dan yang lainnya. Dan biasanya digunakan untuk hama-hama yang mobilitasnya juga tinggi. Ya, karena meskipun racun yang diuapkan atau diasapkan, ya, atau mudah menguap, itu tidak terkena langsung terhadap hamanya, terus racun itu kembali, partikel yang berada di udara, ya, partikel yang berada di udara terus terhirup oleh hama, maka hama itu juga akan mati. Seperti itu adalah racun-racun pernafasan. Jadi begitu guys, ya. Jadi cara kerja pestisida itu hanya ada dua, melalui tanaman dan langsung terhadap hamanya, ya. Cara kerja terhadap tanaman itu ada kontak, sistemik, translaminar, dan penetrasi. Cara kerja terhadap hamanya ada kontak, lambung, dan kontak pernafasan. Nah, dengan petani mengetahui cara kerja pestisida ini, jadi petani sudah tidak perlu ikut-ikutan dalam membeli jenis-jenis pestisida. Petani sudah bisa menentukan jenis-jenis pestisida yang akan digunakan untuk pengendalian hama. Misal hama yang menyerang terhadap tanaman padi penggerek batang, berarti petani harus cari pestisida yang paling utama yaitu bersifat sistemik, ya. Biasanya dalam satu pestisida itu sudah ada sistemik bekerja secara kontak dan lambung, berarti itu sangat bagus sekali untuk digunakan hama-hama yang mobilitasnya tinggi dan hama-hama yang bersembunyi untuk penggerek, penggorok daun, penggorok buah. Itu racun-racun kontak, sistemik, dan lambung yang baik. Oke guys, dengan begitu sudah selesai pembahasan kita kali ini dengan part yang ketiga, yaitu tentang cara kerja pestisida. Nanti silahkan teman-teman petani yang sudah nonton ini bisa komen di kolom komentar di bawah, ya, atau bisa memberikan masukan tentang apa yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian semua sehat walafiat dan dijauhi dari COVID-19, dan tanamannya sehat, bagus, hasilnya meningkat, dan otomatis harganya bagus guys. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.